Kita ke sorotan lainnya, saudara. Curhat di media sosial karena menunggu 8 jam untuk mendapat kamar di sebuah rumah sakit, seorang pasien BPJS malah dicibir sejumlah dokter. Buntutnya, salah satu dokter pengunggah komentar negatif dinonaktifkan. Ada pula tenaga medis yang mengundurkan diri dari tempat kerjanya. Yusrizal Tri Hairawan, seorang pasien BPJS, mencurahkan isi hatinya di media sosial karena tak kunjung mendapat ruangan di rumah sakit, padahal sudah 8 jam menunggu. Namun, unggahan Yusrizal justru dibanjiri komentar tak terpuji dari sejumlah tenaga kesehatan. Komentar negatif dari para tenaga kesehatan ini pun dikecam, apalagi belakangan diketahui Yusrizal telah meninggal pada 31 Juli atau 8 hari setelah ia mengunggah curhatan di medsos. Besarnya kepada pihak keluarga dari almarhum Yusrizal. Beberapa tenaga kesehatan pun ramai-ramai meminta maaf dan melakukan klarifikasi atas komentar nirempati dan tindakan saya di sosial media tweets yang telah menyinggung. Salah satu yang diduga melakukan perundungan di media sosial terhadap pasien BPJS diketahui bekerja di Rumah Sakit Dr. Soekarjo, Tasikmalaya. Pihak RSUD telah memeriksa yang bersangkutan dan pegawai tersebut pun mengundurkan diri secara tertulis. Pada atasan langsung, kemudian sudah dilakukan pemeriksaan dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh atasan langsung, dan informasi terakhir bahwa hari ini yang bersangkutan mengajukan surat pengunduran diri. Sebelumnya di Yogyakarta, seorang dokter PPDS di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta juga dinonaktifkan imbas komentar nirempati pada pasien. Mulai hari ini yang bersangkutan sudah dinonaktifkan. Permohonan maaf dari yang bersangkutan itu memang kewenangan atau itu haknya yang bersangkutan. Namun ketika perbuatan sudah dilakukan seperti ini, maka penegakan pendidikan bermartabat tetap akan kita lakukan proses itu. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Slamet Budiarto, menyatakan perlu ditelusuri penyebab oknum tenaga kesehatan melakukan tindakan seperti itu. Di sisi lain, IDI juga menyoroti terkait alokasi anggaran untuk sektor kesehatan, tidak boleh setengah-setengah demi menjaga kualitas dan profesionalisme tenaga medis di lapangan. Kita telusuri mengapa dia ngomong seperti itu. Apakah di rumah sakit mereka yang bertugas juga seperti itu? Kalau memang sama, ini ada masalah di pelayanan kesehatan. Kedokteran itu tidak boleh melakukan diskriminasi. Ini tugas pemerintah gitu loh. Untuk melakukan pembiayaan tidak boleh, efisiensi di bidang kesehatan itu tidak boleh. Apalagi di dalam mutu pelayanan. Jadi negara harus membiayai sesuai dengan kebutuhannya. Kalau dengan uang yang pas-pasan, dokter dipaksa untuk melayani, maka akan terjadi dilema etik di situ. Harusnya dia optimal, tapi karena pembiayaannya kurang, ini dokter-dokter itu pada nangis kalau seperti ini, karena dia akan melanggar sumpahnya sendiri. Nah ini PR yang harus dibuka. Menanggapi kasus viral, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan pembenahan akan terus dilakukan, baik dari sisi fasilitas maupun sumber daya manusia. Jadi setiap ada yang meninggal itu hati saya sedih. Apalagi kalau meninggalnya muda, saya merasa saya sebagai Menkes tuh gagal, kok teman-teman kita tuh ada yang meninggal muda. Jadi harusnya memang kita usahakan memberikan layanan terbaik lah, agar mereka bisa usianya lanjut sampai ke 76. Kekurangan itu ada, itu yang harus kita perbaiki, baik di fasilitas kesehatannya, di alat-alat kesehatannya. Apa yang dialami Yusrizal ini hendaknya menjadi alarm terhadap sistem perlindungan kesehatan serta pentingnya menjaga etika profesionalisme dalam pelayanan medis. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, dugaan perundungan oleh tenaga kesehatan terhadap pasien BPJS menjadi sorotan. Konsil Kesehatan Indonesia menyatakan 10 tenaga kesehatan telah diperiksa untuk menelusuri ada tidaknya pelanggaran disiplin dan etika profesi. Berikut penjelasan Ketua Konsil Kesehatan Indonesia, Arianti Anaya. Pertama-tama tentunya KKI menyayangkan ya dengan adanya
kasus atau sikap dan komentar sejumlah tenaga kesehatan yang tentunya di media sosial yang tentunya tidak mencerminkan sikap profesional seorang tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ini tentu sangat disayangkan sekali karena tentunya sebagai tenaga medis dan tenaga kesehatan kita harus bisa bersikap profesional, kita harus empati ya, baik itu pada saat memberikan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan maupun di luar, termasuk di media sosial. Nah, terkait hal ini tentunya KKI telah sedang melakukan investigasi bersama organisasi profesi yang lain ya. Kami sedang menelusuri dugaan adanya perundungan komentar yang dilakukan ya. Kami sudah melibatkan organisasi profesi terkait, ada beberapa organisasi profesi seperti IDI, PDGI, PPNI, PORMIKI ya, yang kami lihat bahwa ini anggotanya terlibat di dalamnya. Nah tentunya kita sedang melakukan pemeriksaan dan apa sanksi yang akan diberikan tentu nanti akan dilihat dari pelanggaran yang dilakukan. Karena ada 3 pelanggaran ya, pelanggaran etik, pelanggaran profesi maupun pelanggaran pidana yang mungkin saja terjadi. Baik, kalau sanksinya nanti akan seperti apa kalau di antara 3 pelanggaran itu bisa dijelaskan, Dok? Ya, kalau untuk pelanggaran etik tentu nanti organisasi profesi yang akan memberikan sanksi. Mereka tentu sudah ada masing-masing sudah punya sanksi-sanksi yang ada di aturannya di organisasi profesi. Dan kalau dari KKI tentu kita akan melihat apakah ini ada implikasinya kepada disiplin profesi. Kalau dia terkait disiplin profesi tentu kita dapat saja melakukan mereview kembali terhadap STR dan SIP yang diberikan. Nah, ini tentunya masih dalam proses pemeriksaan. Tetapi di sisi lain kami juga meminta kepada institusi atau kepada fasilitas kesehatan di mana tenaga medis ini bekerja dan juga ada institusi pendidikan karena juga sedang ada yang bersekolah ya, untuk juga ikut melakukan atau bersama melakukan tindak lanjut karena ini sanksi atau pelanggaran etik dan disiplin profesi juga merupakan tanggung jawab dari fasilitas pelayanan kesehatan itu juga. Jadi kita ke kabar lainnya, Saudara. Helikopter Basarnas melakukan penyisiran udara di perairan utara Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Penyisiran dilakukan untuk mencari kemungkinan keberadaan bangkai KMP Mutiara Sentosa serta korban yang hingga kini belum ditemukan.